Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai tentang pemupukan pada bibit tanaman padi. Berapa jumlah pupuk yang diberikan dan umur berapa kira-kira tanaman sudah mulai membutuhkan pupuk. Kita bagi dua. Jadi pemberian pupuk itu di tengah-tengah. Misalkan mau tandur di usia 20 hari, kita pupuk di usia 10 hari atau 11 hari. Sebelum pemupukan itu diadakan aplikasi pestisida terlebih dahulu, karena supaya aman terhadap serangan hama atau penyakit. Jadi sebelum ditabur pupuk, kita aplikasikan pestisida terlebih dahulu. Sudah bahas saya kemarin ya seperti itu, dan saya juga sudah aplikasi. Ini sudah mau pemupukan ya, di sana sudah mulai pemupukan. Berapa jumlah pupuk yang diberikan? Kalau menggunakan organik, baik pupuk kandang, kompos ataupun beberapa humus yang diberikan, nah itu jumlah bibit misalkan yang diberikan 30 kilo kali berapa baris. Nah, kalau untuk takaran pupuk kandang 30 kilo itu bisa 3 karung ya. Misalkan pupuk kandang ayam itu 3 karung bisa ya. Dan kondisi air seperti ini nih, kondisi air macak-macak, jangan terlalu banyak dan tidak juga kering. Nah, terus bagaimana kalau menggunakan pupuk yang kimia? Pupuk kimia saya berikan contoh untuk 30 kilo benih. Nah, 30 kilo benih dalam sebaran bisa gunakan setengah dari penaburan benih. Misalkan kita mau tabur pupuk 15 kilo dalam sebaran benih 30 kilo. Nah, ada setengah volume yang diberikan. Jadi kalau sebar 30 kilo, kita tabur pupuk 15 kilo ya. Ini saya ambil langkah yang sedang. Sebenarnya ada juga yang seimbang, misalkan 30 kilo benih, 30 kilo pupuk yang diberikan ya, baik 2 kali ataupun 1 kali. Rata-rata yang diberikan 1 kali, dan itu di tengah umur yang mau dicabut. Misalkan dicabut 21 hari dan yang diberikan pupuk itu pastinya umur 10 hari. Nah, saya ambil yang sedang ya, dalam kondisi tanah yang beragam, itu setengah dari jumlah benih yang ditabur. Nah, saya contohkan di penaburan benih 30 kilo, berarti ada pemberian 15 kilo pupuk. 15 kilo pupuk tersebut dibagi dua, SP sama urea misalkan. Yang lebih banyak dominan itu SP-nya, karena fosfor bisa berpengaruh terhadap batang ataupun akar ketika padi di masa vegetatif, terutama di pembibitan seperti ini. Kita berikan urea 5 kilo dan SP-nya 10 kilo. Itu ditabur secara merata pada benih, taburan benih 30 kilo ya. Jadi dalam penaburan benih 30 kg itu pupuknya 15 kilo dibagi dua, yaitu urea 5 kilo dan SP atau fosfornya itu 10 kilo ya. Itu akan lebih baik kalau menggunakan fosfornya lebih banyak. Bisa saja seimbang. Kenapa saya nitrogennya tidak terlalu banyak ya, atau ureanya misalkan tidak terlalu banyak? Kalau ini sih organik tidak masalah ya, lebih banyak itu lebih bagus ya. Nah, kalau misalkan menggunakan pupuk kimia, ureanya jangan terlalu banyak atau nitrogennya jangan terlalu banyak, karena nanti akan banyak benih yang patah, bibit yang patah ketika dicabut mau ditandurkan. Terus yang kedua, akan rentan terhadap serangan hama di pembibitan. Nah, itu jadi hindari dua faktor tersebut, karena sebagai penentu nanti ketika ditanduran.
selain banyak yang patah, nanti ketika ditandurkan, kalau terlalu banyak nitrogen, itu tanaman akan stagnan ya, atau dia adaptasi terlebih dahulu dan agak lama biasanya ya, karena tanamannya lemas ya, jadi terlalu lemas dan itu kondisinya empuk ya, itu akan rentan terhadap serangan hama ataupun penyakit. Nah itu saudaraku sekalian ya, pemupukan pada bibit. Silahkan saudaraku sekalian mau diaplikasikan baik kimia ataupun organik, tahapannya seperti itu yang saya lakukan. Saya amati di beberapa lokasi ya, di beberapa daerah itu yang saya berikan tadi berdasarkan pengalaman dalam jumlah yang sedang ya, artinya di beberapa variasi tanah, di beberapa variasi tanah yang diberikan saya ambil tahap sedang ya. Kalau tanahnya kurang subur ya, ataupun lumpurnya yang over ya, terlalu berlebihan, itu bisa 1:1. Misalkan 30 kilo benih dan itu 30 kilo pupuk ya, tapi yang saya berikan itu setengahnya. Jadi 30 kilo benih berarti 15 kilo pupuk ya, itu dibagi 2 pupuknya, fosfor sama nitrogen. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat. Pupuk yang digunakan, saya menggunakan pupuk kandang. Ini ada sudah campuran dari sekam. Oke, seperti ini. Ya, seperti itu. Bang. Akan tabur. Ini menggunakan 8 karung. 8 karung seperti ini. Siap ditabur. Taburnya rada kandal, sedikit agak tebal, tidak masalah. Yang pertama dia bisa sebagai penyeimbang kelembaban, airnya bisa nampung agak lama meskipun nanti kondisi air kurang memadai. Tapi pada pupuk kandang ini dia bisa menyerap air dan menyimpan air, terus juga menyimpan unsur hara lebih lama. Nah, ini keunggulannya kalau pupuk kandang. Terus tanah ya, yang sudah diberikan nih pupuk kandang seperti ini, nanti ketika dicabut bibitnya, biasanya bekas pembibitan itu agak lama ya pertumbuhannya. Terus ketika ditandur dia stagnan itu sakit terlebih dahulu ya, karena lahannya bekas dipakai, sudah terkuras ya unsur haranya. Tapi ketika menggunakan pupuk kandang seperti ini dia akan lebih baik, tanahnya lebih gembur. Seharusnya lebih bagusnya lagi kalau ada campur arang sekam atau abu sekam, itu akan lebih baik lagi, karena nanti selain tempat tinggal ya mikroba ya pada arang, karena banyak sekali karbonnya, itu juga ada kandungan silika yang nanti bisa memperkuat ya kekebalan tubuh tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, seperti ini pembibitan saya sengaja agak jarang sebarnya. Ini seperti ini agak jarang ya sebarnya. Agak renggang supaya tujuannya yang pertama sinar matahari cahayanya masuk secara leluasa, yang artinya dia bisa lebih kekar batangnya, terus lebih mudah untuk tumbuhnya anakan. Jadi anakan dia akan mempercepat ya pertumbuhan anakan, batang juga nanti bisa lebih besar, karena persaingan unsur hara yang ada di sini itu akan lebih leluasa. Jadi tidak terlalu dekat ya, akar bisa lebih leluasa bergerak dan mengambil makanan. Itu sementara, terima kasih saudaraku sekalian. Ya, yuk semoga bermanfaat.